no, shows the setup I was talking about, that if you don't play c6, if you trade rooks and you get d6, king, d7, then yes, it shouldn't be so simple to convert. Very nice for Magnus also to highlight immediately that what was the right direction. Indeed, yeah. But what a great moment for Vincent. You know, he comes to this tournament in Easter, and he can say that he played the world #1 in a real game of chess, in a real tournament, with no, you know, there was no pressure on him to win. Of course, he was always going to have a difficult day, and you know, he found a really interesting concept. But this is really the difference, guys. You know, we saw those little moves, the c6, and all of these are moves that grandmasters simply don't play, and it's about strategic understanding, and it's about experience, and there are a lot of levels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Itulah tadi kawan cuplikan Magnus Carlsen yang bermain di turnamen terbuka semalam. Tumben-tumbennya Magnus Carlsen mau bermain di turnamen terbuka, tapi turnamen ini beda kawan. Turnamen ini adalah turnamen catur 960 atau Fischer Random, atau familiarnya ya kita sebut catur acak. Ya seperti yang kalian ketahui, Magnus Carlsen 1 tahun belakangan ini ya getol sekali mempopulerkan, mempromosikan catur 960. Memang cukup menarik. Kedepannya akan sering kita lihat kawan turnamen-turnamen catur 960. Jerman sudah memulainya. Kapan negara-negara lain akan mengikuti Jerman untuk membuat turnamen catur 960? Kita lihat saja beberapa tahun ke depan kawan. Nah, babak pertama sudah dimulai tadi malam. Magnus Carlsen menghadapi babak-babak post ronda kawan. Nah, Magnus Carlsen menang cepat. Seperti apa gamenya? Langsung saja ke papan analisis. Pada game pertama ini nomor acakannya adalah 758 dan model acakannya seperti ini. Raja berada di lajur B. Di petak pusat ada 2 kuda yang diapit oleh sepasang gajah. Menteri berada di lajur H kawan. Kalau kita perhatikan sepertinya semua pion ini terkawal ya. Ini ada kuda yang mengawal, ada gajah di sini. Ya, semua pion terkawal, nggak ada pion lemah. Langsung saja, Magnus pegang putih melawan babak-babak pos ronda dengan elo yang nampak di sebelah kiri papan ini kawan. 2227. Nah, Magnus pegang putih. Di sini dia mengawal dengan pion G4. Beda dengan freestyle Grand Slam kawan, di mana para pemain diberikan kesempatan untuk mempelajari posisi sebelum mereka bermain. Tapi beda di turnamen ini, kalau kalian melihat live streamingnya ya, setelah nomor diundi dan para pemain harus siap memulai atau langsung mencet jam permainan. Jadi tidak ada waktu lagi untuk mempelajarinya kawan. Nah, Magnus simple ambil langkah prinsipal untuk membuka akses bagi menteri atau mungkin bagi gajah kawan di sini nanti. Dan pion B6 dimainkan oleh babak-babak pos ronda ini. Saya sebut babak-babak pos ronda bukan bermaksud menghina ya, hanya joke aja. Oke, pion B6 buka jalan bagi gajah untuk ancam menteri kawan. Tapi engine tidak menyukainya. Apa yang disukai engine di posisi ini? Pion G6 juga untuk buka diagonal bagi gajah, ataupun mungkin dengan langkah pion A5 itu lebih disukai oleh engine. Nah, selepas pion G6 mungkin bisa melanjutkan dengan mungkin gajah ini atau pion pusat kah, terserah. Tapi tadi memilih dengan langkah pion B6, Magnus merespon gajah G2 dan gajah B7. Dan dengan konstruksi semacam ini, Magnus tidak segan-segan langsung mendorong pion sayapnya, pion A4. Ya, struktur Viacento salah satu cara untuk membongkarnya adalah segera dorong-dorong untuk membuka lajur A bagi bentengnya. Dihentikan dengan pion A5, langkah ini terbilang bagus kawan. Admin juga nggak ngerti kenapa ada klasifikasi tanda tanya orange. Padahal di daftar rekomendasinya ini merupakan salah satu langkah kuat juga. Oke, pion A5 dan Magnus mendahului pertukaran gajah terang gajah pukul gajah B7. Kuda yang ambil balik. Dan Magnus di sini
ada opsi beberapa bermain dengan benteng angkat naik menurut engine lebih kuat, ataupun dengan langkah pion F4 ini kawan, untuk ya mendapatkan ruang dengan pion-pion di baris kelima. Tapi Magnus bermain dengan pion pusat lainnya dengan pion D4. Pion G6, berikan jalan bagi gajah, bagi menteri kawan. Magnus sekarang dengan pion C3, perkuat posisi pionnya. Ada pion H5. Bukan langkah yang bagus. Kalau komputer memilih dengan langsung pion E5, membuat tantangan di peta pusat. Dengan adanya pion H5, Magnus punya kesempatan untuk mendapatkan ruang dengan pion ini, dorong maju pion G5. Nah, masih pion E5 langkah kuatnya kawan, untuk menantang pertukaran. Tapi ditolak. Memilih dengan langkah kuda D berkembang ke peta D6, maksud saya kuda E berkembang ke peta D6. Magnus kembangkan kuda D3 terlebih dahulu. Ada gajah, kemudian pion E4, lanjut Magnus. Di sini kawan, opsi yang kuat masih dengan pion E5. Tapi hitam mencoba untuk berkorban, meluncurkan ambil pion D4. Ya, kita dapat kejutan di langkah ke-9 kawan. Bapak-bapak pos ronda ini berani berkorban di awal pembukaannya melawan Magnus Carlsen. Apa idenya? Mengorbankan satu perwira penting semacam gajah ini. Idenya adalah gantinya 3 pion yang akan didapat oleh hitam kawan. Nah, menteri dalam posisi ancam pion, ancam kuda. Langkah kuat yang bisa diambil oleh putih dengan benteng A3. Menteri keluar juga untuk proteksi kuda ini. Langkah kuatnya dengan benteng A3 kawan. Tapi Magnus memilih dengan menteri F3. Dengan benteng A3 menjaga kuda. Kuda caplok pion E4. Nah, di sini ada benteng E1. Kemudian kuda B ke D6 proteksi untuk blokade di sini kawan. Kalaupun ada pion sekarang yang mengganggu kuda, kalian bisa melangkah kuda peta C4. Ups, salah yang di sini ya, maaf di sini. Ke peta C4, ancam benteng, mau kemana kalian? Benteng kalian geserkah untuk proteksi pion yang di sini? Maka ada kuda E, maksud saya kuda ya. Cek, caplok, cek lagi, ribet ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus memilih dengan menteri F3. Dan supaya permainan ini agak bisa ditahan sedikit lama oleh hitam, hitam bisa caplok menggunakan pion. Tidak melakukan pertukaran menteri. Karena setelah unggul perwira, biasanya lawan itu akan segera simplifikasi. Sebisa mungkin harus dihilangkan menteri di atas papan. Nah, untuk mempersulit lawan yang unggul perwira, biasanya juga akan ditahan, tidak melakukan jual beli perwira lagi kawan. Ambil menggunakan pion. Kalaupun ada benteng E1, mencoba rebut pion di lajur ini, ups, bentar, ya, ini, maka kalian bisa backup sementara, ups, salah, kalian backup sementara dengan pion D5, ada kuda, kalian kembangkan kuda ya, jangan kalian pukul, kembangkan kuda ini untuk proteksi saudara, mungkin dilanjut dengan langkah berikutnya seperti raja bergerak ke peta C2 atau langkah yang lain, kawan mungkin kuda E2. Sedikit bisa menahan laju putih kawan. Tapi hitam memilih atau bapak-bapak ini memilih untuk ambil pion menggunakan menteri dengan senang hati. Magnus menukarkan menteri unggul perwira. Memang Magnus Carlsen kehilangan 3 pion dari pertukaran perwira hitam. Tapi masalahnya ada benteng E1 kawan. Bagaimana kalian harus bisa mempertahankan pion E7? Karena ada pion F3 jatuh jebol kawan. Kuda mundur. Jebol sudah pertahanan hitam. Sekarang unggul 2 pion saja hitam. Nah, di sini rokade panjang. Magnus kembangkan kuda C3. Ada pion C6. Malah merusak struktur pion kawan. Menantang pertukaran. Salah satu opsi terkuatnya. Pertukaran benteng. Mungkin ya benteng pukul benteng. Nah, raja atau nanti diikuti gajah bergerak. Ya, putih masih unggul lah ya. Tetap masih unggul. Tapi dengan mendorong pion ini kawan, konstruksi pionnya akan menjadi lemah. Magnus dengan gajah E3 serang pion. Provokasi raja untuk backup. Dan terprovokasi juga kawan.
Raja C7, Magnus Gajah F4, lawannya menyerah langsung. Bapak-bapak pos ronda ini menyerah di langkah ke-17. Pendek sekali. Paling cepat kawan, game Magnus ini selesai. Tidak lebih dari ya sekitar 30 menitan lah game ini selesai. Dalam posisi sulit kawan, ancamannya apa? Udah dalam posisi kena pin, pion bisa jatuh. Seumpama raja ini mundur, maka kemungkinan Raja Putih ini akan bergerak ke peta A2, juga persiapan menuju lajur C, lajur D, berkoneksi dengan benteng yang lain di lajur E, bisa jadi kawan. Ya masih panjang dari ancaman skakmat, cuma Magnus unggul perwira, dan selisih cuma 2 pion kawan. Ya sulit menandingi Magnus Carlsen lagi ya. Tak perlu saya perpanjang lagi game ini. Apapun masih bisa terjadi. Ya idenya seperti ini nanti kawan. Ada benteng yang siap keluar. Kuda pun juga siap berikan dukungan bagi benteng ataupun perwira-perwira yang lain. Oke, cukup cepat permain Magnus Carlsen. Hanya 17 langkah saja melawan bapak-bapak pos ronda. Semoga bisa menghibur kalian kawan video kali ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti coba admin cari game yang lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.